Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam ini, pada detik ini masih dikaruniai Allah kesehatan dohir dan batin, sehingga kita bisa hadir
di sini majelis, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Materi yang kita bahas pada waktu Khamis atau yang lalu, kita berbicara bahwa faman arada ay ya'rifa haqiqatuhu indallah wa yanzuru halahu ma'allah falyanzur ila sholati. Ketika kita ingin melihat hakikat kita ini di hadapan Allah, apakah diri kita ini selalu ingat kepada Allah? Apakah diri kita ini selalu ghaflah? Apakah diri kita ini selalu hudur? Maka lihatlah diri kita ini pada waktu menjalankan ibadah sholat. Ketika kita menjalankan ibadah sholat, apakah bisa khusyuk? Atau sebaliknya, tidak bisa khusyuk. Ketika kondisi kita pada waktu menjalankan sholat itu tidak bisa khusyuk, maka menunjukkan hati yang ada di dalam diri kita ini masih ada penyakit-penyakit hati. Hati itu ada yang qalbun salim, hati yang bersih. Ada yang hati itu qalbun marid, hati yang sakit. Ada yang qalbun mayyit, hati yang mati. Kemudian apa yang disebut dengan qalbun salim? Hati yang selamat, hati yang bersih. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu kan diinformasikan, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah. Hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak kecuali orang yang menghadap kepada Allah itu dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Ciri tanda-tanda hati yang bersih itu aslama lillah. Aslama lillah. Hati yang bersih itu hati yang tunduk dan patuh kepada Allah. Hati yang tunduk dan patuh kepada Allah di mana saja berada. Ketika sendiri, ketika bertemu dan kumpul dengan orang lain, ketika di rumah, di pekerjaan, dimanapun berada, maka indikator ciri orang yang mempunyai qalbun salim itu yaitu aslama lillah, tunduk dan patuh kepada Allah, zahiran wa batinan. Zahirnya juga tunduk, batinnya juga tunduk. Zahirnya juga difungsikan untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan.
Begitu juga hatinya menghindari sesuatu yang tidak baik dan diisi dengan kebaikan. Kita evaluasi. Kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Kita evaluasi pada zahir kita. Apakah lisan kita, kemudian penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, seluruh yang ada di organ dalam tubuh kita ini, apakah selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Begitu juga apakah kita sudah bisa menghindari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ujub, takabur, dengki, iri hati, riya, dan lain-lainnya. Itu ketika masih ada at-taubatu min jami'idhu, baik zahir maupun batin. Apa tobat waktu jenenge tobat apa toh? Tobat secara bahasa Pak Mirin apa? Berhenti. Ya, berhenti. Misalnya lisannya itu biasa menghibah, kalau namanya tobat berhenti. Misalnya pendengarannya mendengarkan yang tidak baik, berhenti. Penglihatannya berhenti, tangannya berhenti, kakinya berhenti. Zahir. Setelah berhenti difungsikan untuk kebaikan. Setelah berhenti difungsikan untuk kebaikan. Misalnya lisannya untuk kebaikan. Selalu berzikir kepada Allah. Baca kalimat-kalimat thayyibah, baca Al-Quran, baca sholawat. Itu dengan mudah wama. Apa mudah wama toh? Terus menerus. Nah, terus menerus ini memang membutuhkan satu perjuangan. Istiqomah. Terus menerus itu memang membutuhkan satu perjuangan. Misalnya jenengan mempunyai satu amalan, ya toh, baca Al-Quran setiap hari katakanlah 10 menit atau 30 menit atau 1 rukuk atau 2 lembar terus. Nah, dengan rutinitas, dengan konsisten, dengan istiqomah ini kalau tidak punya ilmu, kalau tidak punya informasi akan terganggu dengan adanya kemalasan. Istiqomahnya Pak Mirin apa? Sholat malam. Terus apa Pak Mirin? Sholawatnya berapa? 1000 setiap sholat atau 24 jam. Istiqomah katakanlah 200. Terus Senin Kemisnya Pak Mirin gimana? Sudah optimal? Belum. Apa pelatihan? Atau Senin Kemisnya gimana? Alhamdulillah. Ketika diri kita ini tidak mendidik, ku ampusaku, jagalah dirimu, ya toh, wiqayatun nafsi minan nar. Kalau diri kita ini tidak kita optimalkan, kalau tidak diri kita ini tidak jaga, wiqayatun nafsi minan nar, menjaga diri dari hal-hal yang menuju kepada hal yang tidak baik, maka diri kita itu akan dididik dengan yang namanya nafsu. Ya, nafsu amaro antara lain nafsu setiap detik, setiap saat, kapanpun berusaha
supaya orang ini tidak istiqomah, supaya orang ini malas, supaya orang ini lupa, supaya orang ini tidak berzikir. Itu tugasnya nafsu amarah. Setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung. Makanya ada yang namanya zikir sirri tadi, zikir qalbi. Ada yang namanya hifdzul anfas. Maksudnya nafas keluarnya Allah. Kalau Pak Amirin zikir apa biasanya kalau setiap hari itu? Qalbi atau sirri? Sirri. Tato? Ya, oke. Latihan. Maka dari itu seseorang yang ingin mudawamah, istiqomah, butuh perjuangan tadi. Karena hebatnya nafsu amarah, karena hebatnya iblis, karena hebatnya lingkungan, karena hebatnya manusia dan jin. Tentunya manusia tadi butuh ilmu. Nah, dengan ilmu akan memberikan satu arahan di mana dirinya itu untuk menuju satu kebaikan. Jadi ada yang namanya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hati yang selamat menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, bersih dari syirik khafi, syirik akbar dan syirkul aghrar. Nah, mengaku bahwa diri kita ini punya ilmu, mengaku diri kita ini punya amal, itu namanya syirik khafi. Misalnya Pak Amirin, ya toh? Saya ke masjid ini karena saya ke masjid dari rumah ke sini karena tenaga saya, karena saya sehat, karena saya bisa berdiri, karena saya bisa duduk. Anggapan seperti itu dan melupakan Allah, itu namanya syirik khafi. Nah, yauma la yanfa'u malun banun illa man Allah biqalbin salim, hati yang selamat dari syirik akbar, syirik aghram, syirik khafi, bisa juga tadi adalah aslama lillah, tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, ibadahlah kepada Allah. Sembahlah Allah. Wa la tusyriku bi syai'a, jangan menyekutukan Allah, jangan syirik kepada Allah dengan berbagai macam kesyirikan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik orang tua hissi maupun orang tua maknawi. Jadi perwujudan qalbun salim, hati yang selamat, diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah, baik yang makruh maupun ibadah ghairu makruh. Apa ibadah makruh itu Pak Amirin? Contohnya sholat. Ibadah ghairu makruh? Ibadah ghairu makruh bekerja, minum, makan, menolong orang, menolong orang lain. Itu ibadah ghairu makruh. Memang itu adalah tugasnya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Illa liya'budun atau illa liya'rifun.
Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia untuk mengenal Allah? Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah? Jadi ciri tanda-tanda qalbun salim itu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, menghindari syirik, baik syirik akbar, syirik khafi, syirik akbar, dan berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua yang melahirkan maupun mertua. Itu termasuk orang tua maknawi. Orang tua maknawi itu termasuk mertua. Orang tua maknawi itu termasuk pemimpin-pemimpin, mulai dari tingkat RT, RW, mulai dari lurah, camat, wali kota, sampai gubernur, sampai menteri, sampai presiden. Itu termasuk apa? Orang tua maknawi. Kita harus menghormati dan kita harus mengikuti visi dan misinya yang baik. Itu termasuk orang tua. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba, berbuat baik kepada saudara-saudara dekat. Wal yatama, anak yatim, memperbaiki. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Wal jari dil qurba, tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, teman-teman kita. Wabnis sabil, orang ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang di bawah naungan diri kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak mensukai orang-orang yang menyombongkan diri. Itu keterangan indikator ciri orang yang mempunyai hati bersih seperti itu. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, kepada lingkungannya baik, kepada apapunnya baik, tetangga, saudara, apapun kita harus berbuat baik. Itu namanya qalbun salim. Kemudian ciri indikator yang disebut dengan qalbun salim yang nomor 2, wasalimah zikrullah. Selalu zikir kepada Allah. Zikir itu mengingat. Zikir itu macamnya banyak. Baca Quran zikir, sholat zikir, baca selawat zikir. Tapi afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya, utamanya zikir, ketahuilah la ilaha illallah. La ilaha illallah ada berapa huruf Pak Amirin? 12. Ya toh? 12 itu yang dohir berapa? 6. Apa saja Pak Amirin? Antara lain. Nah, pertama melakukan penyucian. Jadi pertama sebelum seseorang itu sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, pertama yang dilakukan adalah melakukan penyucian. Melakukan penyucian di dalam materi yang lain disebut apa dulu? Tahalli, tajalli. Tahalli mengeluarkan akhlak-akhlak madhumumah di dalam diri kita ini. Akhlak yang kurang baik dikeluarkan kabeh. Ya toh? Ujub, takabur, tinggi, iriati, harus ditokno kabeh, dikeluarkan semua. Kemudian dimasuki dengan akhlak madhumumah, sabar, qanaah, zuhud, dan lain-lainnya. Ketika sudah dikeluarkan akhlak madhumumah, dimasuki dengan akhlak mahmudah, maka nampaklah orang itu tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah itu namanya tajalli.
orang yang mendapatkan mauna rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrullah. Zikir kepada Allah ada yang namanya zikir jahri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat. Itu lisannya zikir, hatinya zikir. Lisannya la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Kalau lisannya zikir tapi hatinya tidak zikir, tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk wusul kepada Allah. Tidak mampu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Makanya ketika zikir, lisannya la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. La fa'ila illallah, la mahbuba illallah. Artinya ada situ, harus khudur. Makanya di dalam kitab hikam, meskipun seseorang yang melakukan zikir tidak bisa khudur, lebih baik daripada tidak melakukan zikir. Misalnya kita itu zikir la ilaha illallah, la ilaha, artinya gak konsen, pikirannya ngelamun, lebih baik itu daripada tidak zikir. Maka pada demikian, karena zikir memberikan satu manfaat yang luar biasa. Memberikan satu manfaat yang luar biasa. Zikir jahri itu tadi, lisan dan hati harus sama. Bisa juga dilakukan dengan zikir qalbi, artinya Allah, Allah, Allah. Bisa juga dilakukan zikir dengan hifdzul anfas. Masuknya nafasku, keluarnya Allah. Itu manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Harus praktek, harus latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Terakhir manfaat daripada zikir ala akhirul kalam la ilallah dakhulal jannah. Ketika akhir hayatnya mengembuskan nafas terakhir Allah atau la ilallah atau dalam hatinya dakhulal jannah. Itu salah satu manfaat daripada zikir. Makanya kita harus istiqomah belajar. Terus menerus kita belajar, terus menerus kita berlatih untuk melakukan istiqomah zikir tadi. Jadi indikator ciri qalbun salim yang nomor 2 wasalima zikrullah. Tunduk, selalu tunduk dan ingat kepada Allah dengan mudawamah istiqomah baik zikir sirri, qalbi maupun hifdzul anfas. Inilah kelanjutan pendalaman keterangan dari tadi, ya toh, faman arada ay ya'rifa haqiqatuhu indallah wa yadhuru halahu ma Allah falyandur ila sholati. Barang siapa yang ingin hakikatnya, ingin melihat dirinya di hadapan Allah, apakah diri kita ini selalu khudur, apakah diri kita selalu lupa, lihatlah kita pada waktu sholat. Ada pertanyaan Pak Amirin? Silakan. Pak Toh, pertanyaan? Silakan. Ya, terus? Terus? Ya. Pertama, istiqomah zikir. Zikir lebih Allah, Allah, Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul
tatmainnul qulub. Istiqomah. Yang nomor 2 adalah istiqomah puasa Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis itu memberikan satu manfaat yang sangat luar biasa. Makanya dulu kan di dalam kitab Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya Aitorikil Aulia, hati ini supaya sembuh dari penyakitnya, ya toh, dawa qalbin khamsatun wa tilawatun, ya toh, bidataburil makna walil badnil khala wa qiyamul lail wa tadbi wa mujalasatis sholihinal fudhala. Kita apal tombol hati, tidak hanya sekedar hafal, tapi dipraktekkan. Tilawatul Quran bitadabburil makna. Membaca Quran, dimengerti, diangen-angen, dan dipraktekkan. Kemudian waqiyamul lail, bengi tangi. Ya. Pertama walil batil khala. Ya, perutnya nggak boleh kenyang-kenyang, artinya puasa Senin Kamis tadi, latihannya. Nah itu, baca Quran, kemudian perutnya, artinya itu puasa Senin Kamis, kemudian sholat bengi, watadaru bisyahar, berzikir pada waktu hari pas sahur, mau keluarnya fajar. Itu salah satu obat hati supaya hati ini bisa sembuh. Dawa qalbin khamsatun, ada 5. Obat hati ada 5. Gitu. Dawa qalbin khamsatun wa tilawatun bitadabburil makna walil badil khala. Baca Quran. Jadi baca Quran itu tidak hanya sekedar membaca, tapi direnungkan. Setelah direnungkan, diresapi, setelah diresapi, dipraktekkan. Misalnya sampai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah. Siapa Allah itu? Allah Khalik. Kita makhluk. Allah yang memberikan apapun yang kita butuhkan. Ya, Allah berhak diibadahi. Semuanya dari Allah. Makanya sering saya katakan minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Ada 4 hal. Minallah, ilallah, ma'allah, lillah. 4 hal ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bisa bahagia, sukses dunia akhirat. Minallah, kita dari Allah. Innalillahi. Ilallah, minallah, kita dari Allah. Kita diciptakan Allah, kita dihadirkan Allah di dunia ini. Ilallah untuk apa? Menuju kepada Allah dengan ibadah. Nah, kemudian ma'allah, ketika kita melakukan ibadah, apapun bentuk ibadah itu, kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak bisa. Kita bisa duduk, kita bisa ngaji, kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat, kita bisa makan. Semuanya itu dari Allah. Kemudian kemana? Lillah. Apa yang kita lakukan adalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sholatku, wa nusuki ibadaku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Jadi minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Itu harus dipraktekkan. Itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menggunakan 4 ini, ya, sebagai satu cara supaya kita ini
bahagia dunia akhirat, 4 hal ini kita praktekkan. Minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Ingat Pak Amirin? Ingat kan? Ya toh? Oke. Itu Pak To tadi bagaimana cara mengendalikan nafsu. Antara lain 5 hal tadi. Baca Quran, dia kenangan poso Senin Kemis, bengi tangi salatul lail, ya toh? Kemudian wa mujalasatus sholihinal fudola tolabul ilmi. Duduk-duduk seperti ini. Ya toh? Itu namanya wa mujalasatus sholihinal fudola. Ya. 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 Tidak apa-apa, tapi harus digurukan. Sampai membaca itu belum mendapatkan apa? Sanad, digurukan. Ini loh saya punya ini. Tidak apa-apa, tapi harus digurukan, ya. Demikianlah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.